Puji Tuhan, kita lihat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Tetapi kita baca juga Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Amsal 29 ayat 18. Sharon tolong membacanya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada visi atau wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Jika tidak ada wahyu, jika tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Orang yang berpegang pada firman Allah, pada perintah Allah, itu berbahagia. Orang yang diberikan visi oleh Allah. Visi itu adalah bagian dari firman Tuhan yang mau Anda jalankan secara terarah, yang diarahkan oleh Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan saudaraku, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jalankan visi dengan iman. Ini yang membuat Yusuf berhasil mencapai akhir daripada perjalanan hidupnya di Mesir dengan memelihara keluarganya. Bukan cuma memelihara keluarganya, tetapi memelihara bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana Allah itu menumbuhkan iman kita untuk mengejar visi kita? Bagaimana Allah menumbuhkan iman kita untuk bisa mengejar visi kita? Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Sharon tolong baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Tolong dibaca Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tampakkanlah iman kami. Iya, oke. Bapak Ibu Saudara, rasul-rasul berkata kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Dan kitab Roma, Rasul Paulus menuliskan bagaimana untuk menambahkan iman, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Orang yang punya visi, saudara yang punya visi, saudara yang mendukung visi orang lain. Ketika saudara tidak menyadari Tuhan memberikan engkau visi, atau engkau tidak bisa menangkap visi yang daripada Allah, maka engkau perlu untuk mendukung, menopang orang-orang yang punya visi. Dan bagaimana Anda bisa terus menopang orang yang punya visi? Anda harus memiliki iman. Memiliki iman untuk mencapai visi tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Anda akan terus berjalan di dalam lintasan Tuhan. Dan bagaimana menambahkan iman saudara? Yaitu dengan suka mendengarkan firman Allah. Suka mendengarkan firman Allah. Anda di page ini sehari 2 kali Anda mendengarkan firman Allah. Beruntunglah saudara, berbahagialah saudara. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang mengandalkan firman Allah. Jadi sekali lagi, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Yusuf berjalan dituntun oleh visi, dikuatkan oleh imannya. Ini dahsyat Bapak Ibu. Yusuf berjalan, tolong di komen, dia dituntun oleh visinya, melihat ke depan Bapak Ibu Saudara, dan dia dikuatkan oleh imannya. Iman Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman itu dasar, landasan utama saudara untuk mencapai visi saudara adalah iman. Landasan utama saudara untuk mencapai visimu adalah iman. Tetap memiliki iman. Visi tidak bisa keluar dari iman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali untuk mencapai visi, kalau kesulitan sudah datang, kita suka meresponnya dengan keluhan, khawatir,
eh, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tadi malam kita sudah belajar, orang yang punya visi itu akan menimbulkan keberanian. Visi akan membangkitkan keberanian buat dia sehingga rasa takut bisa digencet sampai ke sudut ruang hati, dan kemudian dia tahu diri, dia keluar. Nggak usah ditengkang-tengking. Nah saudaraku, respon iman kita adalah kita percaya sungguh kepadanya. Jadi gini, ketika Tuhan memberikan kita visi, maka visi itu akan menghidupkan kita, dan iman kita akan menguatkan kita untuk terus berjalan menjangkau sampai mencapai visi itu. Dan Anda tahu, ketika iman ini menguatkan visi Anda, maka surga akan merespon. Kenapa? Karena imannya adalah kepada Allah. Maka surga akan merespon, surga akan bergerak, surga akan turun ke bumi. Itu yang Yesus doakan. Datanglah kerajaanmu, datanglah surga, datanglah kerajaan Allah, datanglah pemerintahan Allah, di mana Allah akan memerintah di dalam perjalanan hidup saudara. Ini keren banget. Jadi visi tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa terlepas dari yang namanya iman. Visi tidak bisa terlepas dari apa yang namanya iman. Saudara terkasih, kita seringkali merespon hal-hal itu dengan tidak benar. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang setiap hari bersama Tuhan, pagi bangun bersama Tuhan, malam mau tidur bersama Tuhan, siang hari ketika kita beraktivitas Bapak Ibu, kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Kenapa? Visi akan membuat kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Visi akan membuat Anda dan saya, tolong dituliskan, terkoneksi terus dengan Tuhan. Jadi kan visi ini kan kita nggak melihat yang akan terjadi, tapi kita membayangkan sesuatu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya seperti iman juga, melihat apa yang nggak kelihatan. Nah, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan, iman adalah pintu, saudara perhatikan. Iman adalah pintu untuk kita menuju kepada apa yang Allah sudah sediakan bagi kita. Iman adalah pintu untuk kita menuju kepada apa yang Allah sudah sediakan buat kita. Jadi dengan iman kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Jadi iman adalah pintu bagi keselamatan kita. Saudaraku, kita perhatikan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 29, saudara perhatikan, ada dua orang yang buta. Ini berbicara tentang dua orang yang tidak punya visi. Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana Allah memakai iman untuk membukakan mata yang buta. Membukakan mata yang buta, membuat yang buta melek, membuat yang gak punya visi, itu bisa punya visi. Matius 9:29, Seren tolong baca. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Lalu Yesus menjamah mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa iman adalah pintu menuju apa yang Allah sudah sediakan bagi kita. Allah sudah menyediakan kesembuhan bagi kita melalui Yesus. Melalui pengorbanan darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kita disembuhkan. Dan ketika Yesus menjamah mata dua orang yang buta itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menjamah mata kedua orang buta itu, maka mereka pun melihat. Kenapa? Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman membuka mata orang buta. Tuliskan, iman
membukakan mata orang buta, orang yang tidak punya visi. Oleh iman dibukakan visi bagi dia. Orang yang tidak bisa menangkap visi Allah bagi dia, iman akan membantumu untuk matamu terbuka sehingga engkau bisa melihat visi Allah. Haleluya. Jadi sekali lagi, iman dan visi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi dia akan berjalan bersama-sama. Anda bisa memilih seberapa banyak Anda akan menikmati berkat-berkat Allah dari iman dan visi saudara. Anda bisa memilih seberapa banyak kapasitas porsi bejana untuk Allah isi dengan minyak, buli-buli bejana untuk Allah isi dengan tepung, buli-buli untuk Allah isi dengan minyak, seperti yang disediakan oleh perempuan janda Sarfat. Saudara, ketika janda Sarfat ini mengumpulkan bejana-bejana, seberapa banyak bejana yang dia kumpulkan, itulah yang dia akan terima berkat minyak. Minyak itu diberikan oleh Allah kepada janda ini sebanyak kapasitas. Berkat Allah, Anda akan terima sebanyak kapasitas iman saudara. Seberapa besar visi saudara, perhatikan, segitu banyak Allah akan menyediakan bagi saudara. Visi kami memberi makan orang-orang di TPA, para pemulung. Dan Allah memberkati kami sesuai dengan porsi, sesuai dengan kapasitas yang kami sediakan. Katakan amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengirimkan berkat-berkat kepada kami bukan puluhan juta, tetapi jutaan saja. Kenapa Bapak ibu saudara? Karena visi kami hanya membutuhkan biaya segitu. Visi kami hanya membutuhkan biaya jutaan atau belasan juta, tidak sampai berpuluh-puluh juta. Kalau kita mau jumlahkan dalam setahun ya bisa puluhan juta loh Bapak Ibu ya. Tetapi karena kami mengerjakannya seminggu sekali memberi makan, nah maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kami dalam sebulan hanya membutuhkan kurang lebih 10 sampai 15 juta rupiah dalam sebulan. Dalam sebulan untuk memberi makan orang-orang di TPA, kami hanya membutuhkan 10 sampai 15 juta rupiah. Nah, segitu banyaklah yang Allah kirimkan ke kami. Tidak lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda memperhatikan tentang porsi. Porsi itu bicara soal kapasitas, daya tampung saudara. Bagian saudara, your portion. Bagian saudara yang Anda siapkan. Jadi sekali lagi perhatikan tentang visi dan iman tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Visi dan iman harus berjalan bersama-sama. Anda punya visi, Anda harus punya iman. Haleluya. Saudaraku terkasih. Iya, dengan iman kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Iya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, iman adalah pintu menuju apa yang Allah sudah sediakan, termasuk keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena sumbangan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita kasih makan orang kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan karena iman akan pengorbanan Yesus. Nah, kalau kita ngasih makan orang, maka kita akan menerima bonus-bonus daripada Tuhan. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah pasti meresponi iman saudara. Ketika dua orang buta datang kepada Yesus dalam Markus tadi, ayat Matius 9:29, dua orang buta datang kepada Yesus, Allah merespon iman mereka. Allah itu paling tertarik dengan iman seseorang. Allah tidak tertarik dengan kecantikanmu, Allah tidak tertarik dengan pakaianmu, dengan outlookingmu, Bapak Ibu Saudara, tapi Allah tertarik dengan inside of you, dengan apa yang ada di dalam diri saudara, yaitu iman. Allah sangat tertarik dengan iman saudara. Iman saudara bisa membuat Allah memalingkan wajahnya dari utara ke selatan di mana engkau berada di selatan. Allah akan memperhatikan engkau karena iman. Makanya dua orang buta ini, iman mereka menarik perhatian Yesus. Dan Yesus berkata, imanmu
telah menyembuhkan engkau. Imanmu ketika engkau dengarkan firman Tuhan pagi ini telah menyembuhkan engkau. Imanmu ketika engkau mendengarkan firman Allah pagi ini telah membuka pintu-pintu yang tertutup bagimu. Anda yang membutuhkan pekerjaan, imanmu telah membukakan pintu-pintu pekerjaan bagi saudara. Katakan amin. Nah, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perhatikan. Allah merespon orang yang beriman. Kolose 2 ayat 3. Tolong dibaca. Kolose 2 ayatnya yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak Ibu, 3 hal besar yang dibutuhkan oleh manusia, yang dicari oleh manusia, sehingga Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33, Allah berkata, firman Allah berkata dalam Kolose 2 ayat 3, di dalam Allah, di dalam Kristus tersembunyi segala harta pertama, kedua hikmat, ketiga pengetahuan. Orang sekarang Anda bekerja, orang tua bekerja mencari nafkah, bukan sekedar untuk ngasih makan anak, tapi ngasih kuliah anak, ngasih sekolah anak. Ada ibu-ibu yang inbox ke saya, bagaimana dia mengalami keadaan yang sulit saat ini. Sejak pandemi, ekonominya mengalami penurunan. Sampai membuat dia tidak bisa melanjutkan kuliah anaknya yang satu. Jadi ada satu anaknya harus berhenti kuliah karena ekonomi. Anak yang lain masih bisa sekolah, tapi satu anak harus dia pending, gak bisa kuliah karena kesulitan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cuman untuk kuliah, mendapatkan apa? Hikmat dan pengetahuan, mendapatkan hikmat dan pengetahuan dari belajar, dari ilmu yang dipelajari. Tetapi Alkitab berkata, di dalam Yesus Kristus tersembunyi harta yang engkau cari, hikmat yang engkau cari, engkau butuhkan, dan pengetahuan yang engkau cari. Saudaraku, sebab itu mari, jika Anda memiliki iman yang kecil, maka Anda akan mendapatkan hasil yang kecil. Tetapi jika Anda memiliki iman yang besar, maka Anda pun akan mendapatkan hasil yang besar. Sebab itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Kita rajin-rajin, sering-sering belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, khotbah-khotbah yang bernilai kekekalan. Kenapa? Ada khotbah yang tidak bernilai kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang mendengarkan firman Tuhan yang sebetulnya firman Tuhan itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Semoga saya bisa menemukan ayat itu. Sharon bisa tolong bantu saya untuk mendapatkannya di dalam Roma, kitab Roma, sabar. Di dalam kitab Roma itu ada ayat yang mengatakan, sebentar ya Bapak Ibu, yang terkasih dalam Kristus Yesus, haleluya. Kok saya nggak nemu? Mereka itu mengerjakan, mereka giat, mereka begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Coba tolong dicari. Mereka itu giat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka giat melakukan, mereka giat melakukan, tetapi tanpa pengertian. Coba dicari, tanpa pengertian. Mereka giat melakukan pekerjaan Tuhan tetapi tanpa pengertian. Saya kok tidak nemu lagi ayat itu ya Bapak Ibu. Roma 10 2 dan 3, coba lihat. Roma 10 2 dan 3, oke. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Iya, Paulus berkata, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka yang seperti apa? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Terus?
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, Oleh sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara, ini loh. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu. Tadi Roma berapa? 10 ayat 2 dan 3. Iya. Roma 10 ayat 2 dan 3. Paulus bisa memberikan kesaksian tentang orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang bukan dari Tuhan. Ada loh Bapak Ibu firman Tuhan yang bukan dari Tuhan. Mereka melihat ayat-ayat firman Tuhan, tetapi bukan itu yang Tuhan mau mereka beritakan, tapi mereka paksakan untuk diberitakan. Kelihatannya mereka itu giat, kelihatannya itu mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wow. Banyak orang yang mengambil ayat-ayat firman Tuhan untuk dilakukan, dan nampak-nampaknya mereka sungguh-sungguh giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar. Karena apa? Mereka nggak punya visi. Perhatikan. Orang yang tidak punya visi bisa saja aktif di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dalam keadaan di hadapan Allah tidak benar. Tidak benar kenapa? Tidak dengan iman. Allah, tadi saya sudah bilang, Allah hanya tertarik dengan iman kita. Bukan apa yang kita lakukan yang Allah tertarik. Tetapi Allah tertarik dengan iman kita. Apa yang menggerakkan kita memberi makan orang, yaitu iman. Iman yang kita dapat dari mana? Firman Allah. Mendengar firman Allah, membaca firman Allah, dan melakukan firman Allah, itu adalah bagian dari iman. Kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan ikut-ikutan orang. Giat kelihatannya, sungguh-sungguh, bekerja keras, nampak-nampaknya begitu bekerja keras, tetapi tidak dengan pengertian yang benar. Nah, Anda akan melihat banyaknya orang, ramai-ramai orang, kelihatan sibuk di dalam proyek-proyek ilahi, proyek-proyek kerajaan Allah, tetapi sekali lagi, tanpa pengertian yang benar. Hati-hati, Paulus bisa memberikan kesaksian tentang mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Firman Allah tidak memerdekakan mereka. Sering saya sampaikan di sini. Yohanes pasal 8 ayat 32. Tolong saya baca. Jika saudara, kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, perhatikan, tunggu sebentar. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi, ayat 3, Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Sharon, awali dulu ayat awalnya. Dan kamu akan mengetahui. Dan kamu akan mengetahui. Atau dan kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang lain yang kelihatannya giat untuk Allah, tetapi tidak mengenal kebenaran. Haleluya, Jesus. Ini kan menyedihkan. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita harus lebih awas, Bapak, Ibu. Ini visi penting. Visi, kenapa saya sudah berapa hari ini kita belajar, masih tetap belajar tentang visi. Karena visi itu sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bekerja giat dalam pekerjaan Allah, tetapi tidak digerakkan oleh visi. Tidak mendapatkan visi, tidak menangkap visi Allah, tapi hanya ikut-ikutan. Ikut meramaikan pekerjaan Tuhan dengan berbagai proyek. Bapak Ibu, ini agamawi, ini orang-orang agamawi. Orang-orang agamawi adalah orang-orang pandai, cerdik, cendekia dalam hal firman Tuhan. Mereka mungkin para teolog yang belajar sampai doktor, sampai profesor tentang teologi ya.
tentang ilmu tentang Allah. Tetapi saudaraku, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya kan Anda akan melihat di banyak grup, banyak page Facebook, juga banyak YouTube, Bapak Ibu channel-channel YouTube, pendeta-pendeta saling menyerang satu dengan yang lain. Pendeta A serang pendeta B, gitu kan? Pendeta C serang pendeta D, saling menjatuhkan dan mengangkat firman Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ini kan yang dikatakan Paulus, aku bisa bersaksi. Aku bisa bersaksi kepadamu bahwa ada orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian, seolah-olah ngebela-belain Allah. Iya kan? Ngebela-belain Allah, melalui ngebelain seorang hamba Tuhan, menjatuhkan hamba Tuhan yang lain. Ini parah banget loh Bapak Ibu Saudara. Parah banget. Ini pembunuhan yang sangat keji Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa saya katakan begitu? Dengan expose-nya seorang hamba Tuhan dijatuhkan oleh hamba Tuhan yang lain di YouTube, channel YouTube banyak. Gak usah saya sebutin, gak etis kalau saya sebutin. Tapi Anda bisa melihatnya langsung. Kalau Anda mau tahu, Anda nggak tahu, mau tahu, Anda inbox saya bisa kasih tahu saudara. Buka aja di YouTube ini ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Anda akan melihat begitu banyak hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi mencerca seorang hamba Tuhan. Merasa diri dia paling benar. Mereka giat ngebelain Allah. Iya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Mereka nggak punya visi. Iya. Yang ada di hati mereka kedagingan. Bagaimana mereka mengobrol kepintaran mereka. Bagaimana mereka mengobrol kemampuan mereka untuk speech, untuk pidato, untuk berbicara. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini yang Rasul Paulus berkata. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa mereka nggak punya visi? Mereka tidak punya visi. Mereka belajar firman Allah tanpa menangkap visinya Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah tidak bisa memerdekakan mereka karena mereka nggak kenal. Tapi jika kita mengenali kebenaran Allah, maka kebenaran Allah itu dapat memerdekakan kita dari kebodohan intelektual seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini kebodohan intelektual, orang-orang intelek tetapi bodoh dalam pengenalan akan Allah. Mereka tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Allah secara pribadi. Mereka nggak punya hubungan pribadi dengan Allah. Mereka nggak punya tempat, the hidden spot, tempat rahasia, di mana mereka bisa berdua dengan Allah dan Allah akan menuntun mereka. Orang yang bervisi adalah orang yang sering berdua dengan Allah untuk mendapatkan tuntunan, bimbingan daripada Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian firman Allah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.